Ligans, welcome to podcast Bola Total bersama gua Pangeran Syahan. Kalau lihat di depan ada scarf Italia. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan tamu 3 orang admin dari 3 account Twitter yang membahas soal sepak bola Italia. Ada Ihsan dari Info Serie A, ada Genta dari Info Azzurri, dan Iqbal dari Serie A Lawas. Gue mau ngomong ke Ihsan dulu nih. Gimana nih awalnya ngebikin account Info Serie A? Kenapa? Apa gara-gara peminat sepak bola Italia makin menurun atau gimana? Kita bikin akun Info Serie A itu dari tahun 2010 ya. Waktu itu kita ngeliat timeline setiap itu, wah pertandingan Liga Inggris rame kan? Inggris semua rame, MU, City. Sedangkan di situ Italia itu sebenarnya udah mulai bangkit. Di sana ada Inter zamannya Mourinho, ya kan? Dan Milan juga dengan bintang-bintang dari Brazil lah, ada Ronaldo di sana. Nah, kita akhirnya kompak sama teman-teman yang dari kecil suka Liga Italia dari zaman Bung Rayana dulu. Kita bikin Info Serie A. Sekarang udah berapa followersnya? 37.000. 37.000, lumayan ya. Kalau Genta nih Info Azzurri khusus ngomongin soal timnas Italia. Ini kan agak jarang ada akun Twitter yang khusus ngomongin satu timnas doang gitu. Kenapa lo bikin Info Azzurri? Oh, kalau sejarahnya sih 2011. Awalnya sih memang ketika 2010 itu ngelihat timnas yang kemarin baru datang ke sini itu lawan Indonesia. Belanda. Dia kayak perkumpulan ramai juga tuh kan. 2010 dia bikin Twitter ons gitu masa dia bikin. Pas 2011 itu ya Italia lagi nggak di perhitungan, lagi turun-turunnya 2010 dibantai di Piala Dunia. Terus ngeliat, wah nih 2011 bikin juga iseng pakai email kantor waktu itu bikin Twitter. Terus kebetulan kenal dengan akun Twitter lokal yang lumayan banyak gitu, minta promo sekali lumayan langsung dapat 200. Akhirnya pada minta ini dong sejarah Serie A, sejarah Italia di Piala Dunia. Mulai akhirnya hingga Euro 2012 kemarin sih mulai signifikan naiknya gitu followernya itu. Tapi ya ngasih info itu kenapanya sih memang karena awalnya sih gue nonton timnasnya dulu, baru nonton Juventus istilahnya gitu. Oh, fans Juventus ya? Iya. Okay. Jadi 94 juga masih umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun lah. Itu ya nontonnya Italia 94 dulu gitu. Baru habis itu suka klub gitu. Jadi karena awalnya sukanya timnasnya dulu gitu. Sekarang udah berapa followersnya? Enggak sih, banyak dia, baru 7.500-an. Bagi dong followersnya, kasihan. Tapi itu juga berarti memang karena pencinta klub juga nggak sepenuhnya merhatiin timnasnya juga. Oke, kalau yang paling ujung nih paling hipster men. Kenapa nggak ada ngomongin Serie A tapi yang lawas yang diomongin, yang dulu, yang vintage gitu. Kenapa tertarik buat ngomongin yang lama-lama dari Serie A? Pengen aja kan gitu. Serie A ini kan awalnya kan awalnya hebatnya kan 90-an itu kan 90-an ke 2000 itu kan Serie A lumayan mendunia lah, apalagi di Indonesia. Kita waktu kecil-kecil kan cuma nonton Serie A doang gitu. Jadi tertarik banget gitu. Belum ada yang bikin gitu kan. Cuma iseng-iseng. Kalau nggak salah waktu itu tanggal 2 Desember 2012. Malam gua nggak ada dilihat di akun Twitter kan, cuma berita dari Serie A yang sekarang gitu kan, dari Liga Inggris, dari Liga Spanyol. Pas malam ya bikin nih? Iya malam. Dia kayak jomblo ada pacar gitu, Twitter aja gitu. Habis itu ya gue coba sih bikin apa ya, awalnya mikirin nama akun gitu. Gue pengen nge-tweet, coba nostalgia gitu ibaratnya ke zaman jomblo sih nostalgia kan. Sudah datang. Jadi gue bikin aja Serie A Lawas aja deh namanya gitu kan. Ya terbentuklah Serie A Lawas malam itu tanggal 2 Desember sekitaran jam 9 lah. Gila, malam itu tercipta. Jadi mulai promo gitu sama teman-teman akun lain gitu. Situ malah terkejut gue gitu kan. Wah baru 2 jam udah 300-an followernya gitu kan. Padahal itu belum bahas apa-apa gitu. Jadi cuma bahas introduction aja gitu. Akun ini diperuntukkan untuk misalnya nostalgia untuk pemain-pemain yang pernah bermain di Serie A gitu. Jadi mulailah gua seriusin gitu. Mulai serius, gua bahas pertama itu presidennya UEFA Michel Platini. Habis itu bahas Albertini sama Zenga, Walter Zenga, kiper Inter gitu. Platini.
Ya, kalau share mati katro sih. Baru setelah itu gua kan baru sendirian gitu, jadi mikir wah ini gua kelabakan sendirian gitu, kadang susah balas mention atau nggak bisa sendiri lah gitu. Akhirnya ketemu deh sama satu follower. Dia ketemu sama follower, dia rajin mention ke Lawas gitu kan, serial Lawas. Akhirnya gua rekrut, gua DM kan, lu mau nggak jadi admin? Cowok gitu. cewek? Cowok. Oh, Cowok. lo nggak pandai kalau cewek ya. Oke, lo punya berapa followers sekarang? Sekitar 9.300. 1.300 ya. Iya. Lo kayak dia juga nggak ada beberapa orang yang megang account-nya atau cuma lo sendiri aja? Kalau gue sih bertiga sama teman. Bertiga lo ada timnya berarti ya? Lo Ada tim. lo juga punya tim juga? Dengan berdua sih, tapi awalnya sih bertiga gitu, cuma Oke. berdua. Gue berasumsi bahwa semua mulai nonton seri ya di era yang sama kan, tahun 90-an gitu. Dan gue juga kalau zaman dulu kayak hampir semua orang nonton seri A gitu kan. Lo timnya kalau nggak Juve, Inter, Milan gitu, udah gitu doang. Nah, lo dulu yang bikin lo tertarik sama seri A apa? Dan apakah cuman gara-gara lo nggak ada pilihan lagi atau lo memang tertarik pada kualitas sepak bola ya? Ini bisa dari lo dulu, yang followers paling banyak. Kalau gue pertama suka Itali, terus susah Serie A, lihat duet Del Pipo. Tahun berapa tuh? Tahun 97, 98 gitu ya? 97, 98. Dan di situ ada Lo nggak tau, lo pakai lo bilang lo suka Del Pipo tapi baju lo nomor 10-nya AC Milan gini semua. Nah, dari situ mulai. Setelah itu kan Pipo Lo belum menjawab pertanyaan gue, kenapa dari nonton Juventus jadi fans Milan? ayo dapat Lego. Lo fans apa sebenarnya? Iya. Lo fans apa sebenarnya? Fans Milan. Fans Milan. Yang suka Serie A gara-gara Del Pipo. Iya. Oke sih, itu Gue tertarik. apa sih nggak apa. Kalau memang sukanya gitu nggak apa. dengan Filippo Inzaghi. Oh, Filippo Inzaghi. Ah. Jadi pas dipindah ke Milan tuh pas berarti ya? Iya pas. Oke, kalau lo mau nonton Serie A kapan? Dan kenapa? Mulainya sih itu setelah Juventus juara 96. Juara Champions ya? Itu jadi suka Juventus. Saya ngasih tahu, jadi seri A Envoy Azzurri itu kan banyak yang nanya fans apa, ada Juventus, ada dua klub lagi beda. Nah, jadi sama nonton juga dari dulu juga. Lebih ke permainan sama sih mungkin itu Del Pipo itu sama Batistuta sih. Oh, Batistuta. Batigol. Ya Rui Costa kan baru 2000 ya 98. Batistuta tuh ya gila lah dulu. Samontana itu dulu. Ya itu. Habis Samontana Nintendo kan gantian kan. Kalau semua klub juga Batistuta sih suka sih. Ya gue rasa sih dia semua orang diakui. Kalau lo kapan nonton pertama kali seri A? Dan kenapa lo suka? Nonton sih mungkin awal 2000-an sih nontonnya. Agak bingung juga sih, soalnya tahun 2000-an ya tahun 98-an itu udah suka nonton bola sih, tapi belum nonton. Ini paling muda di sini. Ya paling muda. Paling muda. Ya. Tapi lo paling tua mungkin. Itu soalnya kan gua dulu ya bisa dibilang dulu nggak punya TV gitu. Jadi ya, awal nontonnya udah di atas 2000-an gitu. Nonton itu nggak di rumah, di kedai kopi gitu. Nah, jadi tahu-taunya itu udah sering baca koran gitu kan. Baru soalnya awal tahun itu cuma Serie A sih kayaknya yang paling menarik sih. Liga paling terbaik dunia sih zaman 2000-an mungkin bisa dibilang Serie A sih yang terbaik di dunia. Jadi ya gitu mulai tahun 2000 pas lihat Italia main tahu lawan Holland Tahun 2000 itu pas pakai kaos yang ketat-ketat banget itu kan ya. Iya. Kayak gini ya. Combat version kan ya. Jadi Lo fans klub apa? Ngomong-ngomong. Apa? Lo fans klub apa? Kalau fans club sih mungkin gue lebih suka ke Milan. Oh, Milan ya. Milan, Juve, Milan ya. Oke. Emang Inter kurang populer berarti ya. Oke, lo kalau dulu kita tahu bahwa Serie A itu liga yang paling terbaik, yang paling baik di dunia gitu. Tapi sekarang kayaknya udah kalah pamor sama Liga Inggris, Liga Spanyol apa sekarang bahkan sama Liga Jerman gitu. Lo lihat yang bikin itu turun apa? Apakah sebenarnya kualitasnya masih sama tapi kalah marketing aja misalnya sama Liga Inggris atau emang secara kualitas emang udah turun dibanding tahun 90-an? Gimana lo dulu? Kalau dari kualitas sih kelihatan sih menurun, apalagi semenjak kasus Calciopoli itu. Dimana bintang-bintang kayak Cannavaro pada cabut ke Madrid, jadi Liga Italia itu kayak kehilangan ruhnya gitu. Ditambah lagi belanjanya tanggung-tanggung menurut gue Liga itu. Klub-klub Italia itu nggak tahu finansial lagi down atau gimana. Ya cuman emang secara negara memang lagi krisis kan Italia kan. Krisis. Kalau menurut tuh gimana?
Itu benar itu. Kalau dari segi kalau belum jualan tadi di Indonesia sendiri memang jualannya juga udah kalah gitu Liga Italia. Kalau kayak di Arab, di Cina gitu kayaknya Liga Italia masih megang lah ya dengan gitu kan. Si klub-klub Italia berani naruh store resmi di sana juga, di Arab sama di Cina gitu. Kayak Piala Supercoppa ya. Supercoppa juga di Cina. Ya itu masih kuat. Tapi kalau di Indonesia memang ya jualannya sendiri juga udah nggak ini gitu. Media juga nggak tertarik lagi lebih jauh gitu. Menurut lo dibandingin tahun 90-an apakah kualitas Serie A menurun sekarang? Ya kalau dilihat memang sudah sangat menurun gitu. Kalau sekarang Serie A jauh di bawah, apalagi sejak kasus Calciopoli ya. Setelah Calciopoli lalu muncul kalah saing sama liga-liga lain kayak Liga Inggris yang mau pakai investor asing gitu. Serie A kan masih menahan gitu, masih belum mau untuk memasukkan investor asing gitu. Jadi ya otomatis pemain-pemain bintang Serie A jadi kabur ke Liga Inggris, ke Spanyol atau bahkan sekarang ke Prancis gitu kan. Dan gue paling takut waktu itu pas gue mikir kan Serie A pasti turun nih kayaknya nih, mulai turun sama Jerman, kena disalip nih sama Jerman gitu kan. Akhirnya kesampaian disalip sama Jerman. Terus sekarang gue yang cemas ini nih, kayaknya Serie A akan kesalip sama Ligue 1 sama Prancis. Ya. Jadi ya tapi sekarang udah mulai membaik sih dari sebelum-sebelumnya. Tinggal itu aja sih pihak mungkin di Italia sana mungkin mau investor-investor. Kalau dulu kan jor-joran juga sih zaman-zaman si Crespo, kayak Crespo dari Parma ke Lazio 35 jutaan ya. Iya. Si Batigol ke dari dulu kayak semua transfer mahal ada di Italia semua kan. Itu. Sampai 2010 pas Inter juara treble itu sebenarnya bisa tuh. Yeah. Tapi setelah itu Inter down juga. Mourinho cabut ya, jadi ini banget sebenarnya. Kalau itu momennya bisa sebenarnya waktu Inter 2010. Gue mau nanya kira-kira dalam waktu berapa tahun ke depan ada klub Italia bisa juara Champions lagi? Karena kalau lihat bahkan kayak Juventus gitu kan, tim yang di Serie A jauh gitu sama saingannya, ketemu Bayern Munchen kalahnya juga jauh gitu kan. Gak golin gitu. Gak golin ya sama sekali. Jadi kak apakah memang ada gap kualitas gitu antara tim Serie A, tim Italia dengan tim-tim dari liga lain? Menurut lu gimana? Kalau dari kualitas permainan sih, kalau masalah di Eropa mungkin emang kurang ya. Kalau dibandingin sama tim-tim kayak Barca, Munchen sekarang itu tim-tim Itali dari segi taktik masih kurang berani buat berinspirasi gitu. Kayak Guardiola. Kalau menurut gue malah walaupun pemainnya bisa dibilang agak bapuk gitu, malah Italia yang menonjol dari segi taktiknya sih kalau buat gue kan. Karena lo lihat kayak pas Euro kemarin gitu, pas lawan Spanyol tiba-tiba si Prandelli pakai 3 back gitu kan, tuh genius banget gitu. Dengan De Rossi center back. Dengan De Rossi sebagai libero gitu ya. Kan keren banget gitu. Tapi kalau dibandingin dengan liga apa ya? Jangan liga Inggris ya kalau jauh dari segi marketing. Sama liga Jerman misalnya gitu. Secara koefisien UEFA kan kalah tuh sekarang kan. Ya liga Jerman punya 4 hotel di Champions, sedangkan Serie A cuma punya 3 gitu. Dan menurut lo apa tuh yang bikin jadi jauh? Karena kalau secara fame juga masih lebih terkenalan Serie A sih kalau dibandingin dengan Bundesliga. Menurut lu kenapa itu bisa terjadi? Kalau misalnya agak dikerucutin ke Juventus kemarin di Champion gitu, dia nggak bisa berbuat banyak lawan tim Jerman gitu kan, nggak golin sama sekali. Orang banyak bilang lini depan, ya mungkin usahanya dia kalau misalnya ada mungkin nggak klub Italia juara ke depannya gitu. Ya kayak Juventus sekarang ngincar mungkin kayak Tevez, Edin Dzeko gitu. Ya mungkin kalau itu didatangkan mungkin sih ada gitu mungkin peluang yang nama-namanya beken. Cuma itu dia mungkin Liga Italia belum menarik perhatian mereka karena mungkin juga kayak kalau ini banyak yang mereka sistem bayarnya nyicilnya yang ada ya pokoknya lebih ribet lah mungkin intinya, nggak kayak jor-joran mungkin Madrid PSG cash segini gitu. Mungkin itu juga membuat klub juga mau ngejual ke situ gitu. Mungkin kalau di Italia juga sekarang banyak yang sistemnya pinjem dulu atau setahun dicoba dulu baru dibeli. Mungkin ya ini mungkin juga itu berpengaruh ke pemain bintang untuk sebuah klub jual ke Italia mungkin ya, nggak tahu juga. Dan di Italia ada sebuah konsep pembelian yang menurut gue aneh sih karena lo bisa beli pemain setengah-setengah gitu kan. Jadi setengah punya gue, setengah punya lo gitu kan. Lo
menurut lo seberapa besar chance timnas Italia untuk menang, untuk bisa juara ke dunia? 90%. 90%. Jadi menurut lo Italia berada di level yang sama dengan Brazil, Argentina, Spanyol? Iya, menurut lo ya? Oke, menurut lo apakah lo berbagi rasa optimis yang sama dengan dia? Menjawab yang tadi tuh, kenapa bisa levelnya sama? Mungkin karena tim Eropa kan belum pernah ada yang juara di Amerika Latin kalau Piala Dunia. Jadi mungkin kita bisa Belanda datang ke sana dengan buta juga Amerika Latin dan semua buta dengan Amerika Latin. Jadi mungkin sedikit bisa disamakan dan mungkin juga Piala Konfederasi sekarang juga bisa jadi bahan untuk belajar gitu. Jangan kayak 2010 di South Africa ancur-ancuran Italia. Itu padahal dia 2009 konfederasi di South Africa dia nggak banyak belajar gitu. Nah, mungkin yang sekarang nggak mau diulangi kesalahannya mungkin. Kalau gue sih buat Italia 100% kayaknya. Juara ya. Ya. Kalau dilihat dari materi pemain dengan krisisnya Italia ini, banyak sih pemain-pemain muda yang muncul seperti El Shaarawy, Lorenzo Insigne, De Sciglio, hingga Verratti gitu. Jadi mungkin kalau masih dikasih kesempatan untuk main di klub dan dikasih kesempatan juga main di timnas sama Prandelli, ya tingkat kematangannya mungkin menambah. Jadi ya peluang untuk Italia juara itu sangat tinggi sih, sama sih sama yang lain gitu. Dan lagian Italia untuk di kompetisi juga nggak jelek-jelek banget sih kalau dilihat. Yang buktinya waktu Euro 2012 kemarin kan bisa dibilang ya nggak terlalu diunggulkan gitu, orang lebih berat ke Jerman, Spanyol, Belanda gitu. Tahu-taunya Italia bisa masuk final gitu kan, itu kan sebuah prestasi juga sih kayaknya. Kalau Spanyol sih gemes nih. Di mana Euro 21 Spanyol lagi, ntar semifinal Spanyol. Oke, gue mau kasih pertanyaan yang terakhir banget nih bahwa gue mau nanya siapa pemain terbaik yang sekarang lagi main di Serie A menurut lo? Balotelli. Lo? Serie A ya? Serie A. Totti masih Totti ya? Totti. Oh? Kalau gue Pirlo kayak. Pirlo. Yeah. Balotelli, Totti, dan Pirlo. Ya, semoga dilihat mukanya mirip sama Balotelli, Totti, dan Pirlo. Oke, thank you teman-teman dari Info Serie A, Info Azzurri, dan juga Serie A Lawas. Jangan lupa klik bolatotal.com dan follow di Twitter @bolatotal dan di Instagram bolatotal. Stay ahead of the game.